Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Darmi, NIM 22010101. Di sini saya akan menjalankan perintah lab di bagian section 9.2, yaitu di bagian lab tinjauan komprehensif. Terapkan aplikasi media sosial yang terdiri dari beberapa komponen yang dikontainerisasikan. Yang pertama yaitu basis data PostgreSQL. Yang kedua IP buat mesin Somi. Yang ketiga Rails UI yang di hosting dengan NGINX. Gunakan apa yang telah Anda pelajari dari sepanjang kursus ini untuk membuat dan memulai sekumpulan kontainer yang menjadi host aplikasi sumber dayanya. Aplikasi Fiber terdiri dari UI dan AP. AP menggunakan database PostgreSQL untuk menyimpan pesan pengguna. Hasil, kamu harus bisa menjalankan kontainer dari citra public. Yang kedua, kelola siklus hidup kontainer. Yang ketiga, buat gambar kontainer yang efisien. Yang keempat, buat dan mempublikasikan gambar kontainer. Sebagai setiap tujuan, kembali ke evaluasi script lab untuk melihat apakah Anda telah menyelesaikan tujuan dengan sukses. Saat Anda menyelesaikan tujuan perintah lab, minta untuk menjalankan finishing labnya. Terlebih dahulu saya akan menjalankan perintah labnya, yaitu lab start comprehensive minus review. Enter. Sembari menunggu lab startingnya sukses, kita akan membuatkan terminal baru di new window-nya. Sembari kita sudah membuatkan terminal baru, di bagian spesifikasi buat dua jaringan Postman yang disebut Fiber-Backhand dan Fiber-Forehand yang DNS-nya diaktifkan. Yang kedua yaitu buatkan kontainer database buat SQL yang sesuai dengan kriteria berikut. Nah, yang pertama, gunakanlah gambar kontainer registrasi -ocp4.example.com 8443/3 19 buat SQL -13.1. Yang keempat, gunakan Fiber-DB untuk nama kontainer. Hubungkan kontainer ke jaringan Fiber-Backhand. Langsung aja dengan 3 kontainer berjalan dan mengkonfigurasikan dengan benar. UI tersedia di httpd://localhost 8080. Klik bunyi beep baru untuk membuat pesan yang terus muncul setelah memulai ulang atau membuat ulang kontainer. Lanjut, buat jaringan Postman Fiber-Backhand dan Fiber-Forehand. Di perintah 1.1 yaitu buat jaringan Postman Fiber-Backhand. Perintah di bagian 1.1 yaitu buatkanlah jaringan Postman Fiber-Backhand. Lanjut aja, saya akan menjalankan perintahnya yaitu Postman Network Create Fiber-Backhand. Enter. Lanjut di bagian 1.2 yaitu buat jaringan Postman Fiber-Backhand.
Kita copy aja perintahnya Podman network create fiber minus forehand. Enter. Di bagian 2 yaitu buatkanlah kontainer database dengan volume terlampir untuk dipresentasi. Di perintah 2.1 yaitu buat volume data fiber. Lanjut aja, saya akan menjalankan perintahnya yaitu Podman volume create fiber minus data. Kita copy aja, langsung dipastikan. Langsung di enter. Nah, di bagian 2.2 yaitu buat kontainer Podger SQL dengan fiber minus db sebagai nama, pasang volume fiber minus data ke direktori di kontainer. Langsung aja saya akan menyalinkan perintahnya yaitu mulai dari Podman sampai ke minus 13.21. Kita copy, langsung buka papan teksnya. Kita copy kembali, klik send. Kalau sudah, langsung di enter. Nah, training tuple-nya sedang berjalan. Nah, di bagian 3 yaitu buatkan kontainer untuk fiber IP dengan menggunakan kontainer file khusus aplikasi tersedia di direktori -do/lab/comprehensive-review/fiber-backend. Lanjut di perintah di bagian 3.1 yaitu navigasi ke direktori aplikasi. Nah, lanjut aja, saya akan menyalinkan isi kontennya. Terus langsung di enter. Nah, di bagian 3.2 perintahnya yaitu buat file kontainer dengan konten sebagai berikut. Nah, terlebih dahulu saya akan menyalinkan perintahnya yaitu kontainer file. Kita salin dulu. Ketik vim, langsung dipastikan. Langsung di enter. Nah, langsung di insert. Langsung aja saya akan menyalinkan si konten. Kalau sudah, langsung di escape, titik 2, wiki, simpanan keluar, enter. Nah, perintah di bagian 3.3 yaitu bangun citra kontainer untuk IP dan gunakan fiber minus IP. Titik 2 VI sebagai tagnya. Kita copy aja perintahnya yaitu Podman bold minus team fiber minus IP 1V.
Kalau sudah langsung di enter. Proses live-nya lagi sedang berjalan karena harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, perintah di bagian 3.4 yaitu buatkan kontainer yang sesuai dengan spesifikasi IP fiber dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Terlebih dahulu saya akan menyalinkan perintahnya. Kalau sudah langsung di enter. Lanjut di bagian 4 yaitu buat kontainer untuk fiber UI dengan menggunakan kontainer khusus. Aplikasi ini tersedia di direktori /d0188/lab/comprehensive-review/fiber-ui. Langsung aja perintah di bagian 4.1 yaitu navigasi ke direktori aplikasi. Langsung saja saya akan menjalankan perintahnya cd/ kita paste enter. Enter. Lanjut di bagian 4.2 bangun citra kontainer untuk UI dan gunakan fiber-UI di1 sebagai tagnya. Terlebih dahulu saya langsung menjalankan perintahnya yaitu kontainer file. Kita salin aja perintahnya. Ketik vim, langsung di paste, enter. Klik insert dulu. Nah, kita copy dulu isi kontennya. Langsung buka papan teksnya. Langsung di send. Kalau sudah langsung di escape /2 wiki. Simpan keluar, langsung enter. Nah, lanjut di bagian perintah 4 yaitu bangun citra kontainer untuk UI dan gunakan fiber-UI VG sebagai tagnya. Langsung aja saya akan menjalankan perintahnya yaitu Postman build -t fiber-UI /2 v1. Kita copy aja.
enter. Sembari menunggu run npm install-nya, karena harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang tuh poolnya lagi sedang proses. Nah, lanjut di bagian tempat yaitu buat kontainer yang sesuai dengan spesifikasi UI dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Langsung aja saya akan menyalinkan perintahnya, yaitu postman rarat -d /name fiber -ui -net fiber -forehand -p 8080.8080 fiber -ui -2v1. Kita copy aja, langsung kita buka papan sendnya, langsung di send. Sudah langsung di enter. Nah, sebelumnya di bagian 4.5 perintahnya yaitu secara opsional akses UI dengan menggunakan peramban web untuk menavigasikan ke http://localhost 8080. UI menggunakan daftar pesan dibuat menggunakan untuk membuat pesan baru. Klik new paper. Terlebih dahulu saya akan menyalinkan perintahnya, yaitu http://localhost 8080. Kita copy aja, kita buka di bagian activitiesnya. Nah, kita langsung pastikan perintahnya tadi. Sudah di enter. Nah, hasilnya kayak gini. Lanjut di bagian finishing labnya, yaitu sebagai pengguna pelajar pada mesin stasiun kerja, gunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Lanjut aja, saya akan menyalinkan perintahnya, yaitu lab finish comprehensive review. Kita copy aja. Terlebih dahulu kita akan kembali dulu di terminal labnya. Langsung aja dipastikan perintahnya, enter.
Nah, karena starting lab sampai ke finishing labnya udah berhasil dan sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.